Apakah skandal BLBI akan terulang kembali dan Indonesia mengalami krisis ekonomi? Ada 9 negara yang pada tahun 2020 ini mengalami resesi ekonomi. Negara itu adalah 1. Amerika Serikat, 2. Jerman, 3. Prancis, 4. Italia, 5. Korea Selatan, 6. Jepang, 7. Hong Kong, 8. Singapura, dan 9. Filipina. Resesi terjadi saat kegiatan ekonomi turun secara signifikan selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Beberapa waktu lalu, pemandangan yang nyaris seperti tahun 1998 pun terjadi di Indonesia. Krisis likuiditas yang dialami oleh bank swasta di Indonesia. Bahkan saat itu, para nasabah tidak bisa menarik dana lebih dari 10 juta rupiah. Tampaknya, antrian panjang mengular mulai dini hari sebagai tanda-tanda yang sangat positif. Beberapa bank menurut informasi mengalami kesulitan likuiditas. Kondisi beberapa bank boleh dikatakan diambang kematiannya. Cadangan devisa semakin tipis. Rumornya ratusan triliun digunakan untuk membendung laju pergerakan dolar Amerika Serikat di Indonesia. Di sisi lain, apa yang terjadi di dunia perbankan nasional menjadi tanda-tanda krisis moneter yang bakal melanda Indonesia yang selama ini ditutup rapat-rapat oleh pemerintah Indonesia. Pada bagian lain, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memberikan warning bakal terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Sementara ada kabar bahwa proyek kartu prakerja bernilai triliunan rupiah dananya tidak jelas, antara ada dan tidak ada. Saat ini sudah tidak terdengar lagi kelanjutan kartu prakerja, proyek kontroversial dan penuh misteri. Kementerian Kesehatan belum menerima anggaran kesehatan senilai 87,55 triliun rupiah. Sedangkan menurut Jokowi dalam video marah-marah yang sempat viral, penyerapan anggaran sangat minim, hanya 1,56% saja. Padahal anggaran pandemik COVID Kemenkes sebesar 87,55 triliun rupiah pun belum cair. Jangan-jangan anggaran COVID-19 yang jumlahnya ribuan triliun hanya pepesan kosong semata. Keuangan negara sedang mengalami kesulitan yang luar biasa. BUMN pun dilego, investasi diobral, bahkan Indonesia seperti dijual dalam tanda kutip. Ada yang menyebutkan bahwa anggaran Kementerian Kesehatan digunakan untuk stimulus ekonomi. Benarkah demikian? Dugaan ini beralasan bila dikaitkan dengan kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini sedang minus atau minus di ambang keruntuhan. Bank dan bursa saham pun terancam kolaps. Ibarat tim sepak bola, beberapa pemain cedera, kapten sudah dapat 3 kartu kuning, seharusnya sudah kartu merah. Keluar arena permainan, 5 pemain lainnya diganjar 2 kartu kuning, dipaksa bermain, harus menang pula. Demikian ilustrasi terhadap pemerintahan Jokowi Amin saat ini. Sementara itu, Mahkamah Agung telah membatalkan kemenangan Jokowi Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu. Jika benar, akan jadi berita paling heboh dan sangat dinantikan oleh rakyat. Pemerintahan Jokowi Amin sedang sempoyongan. Beban terlalu berat. Ekonomi hancur-hancuran. Tidak punya uang, berlagak banyak duit. Hutang luar negeri pun sudah ribuan triliun. Pasca diumumkannya putusan MA pada 3 Juli 2020 membuat legalitas pemerintahan Jokowi Amin dipertanyakan. Putusan KPU yang memenangkan Jokowi Amin dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Karena itu, kondisi ekonomi nasional pun megap-megap. Keuangan negara limbung, menteri pun bingung. Presiden dan wakil presiden dibatalkan Mahkamah Agung. Mungkinkah keruntuhan ekonomi di Indonesia diikuti runtuhnya kekuasaan Jokowi pasca putusan Mahkamah Agung? Bisa saja terjadi dua-duanya, atau hanya salah satu saja. Ekonomi runtuh, Jokowi turun tahta, atau sebaliknya, ekonomi selamat, Jokowi runtuh. Tergantung konstelasi politik di Indonesia. Putusan MA sudah ada, bandul politiknya antara kepentingan Amerika atau Cina.
Seperti pada krisis ekonomi 1998, Pak Harto ditinggalkan para menterinya. Pak Harto lengser, Jokowi berpeluang bernasib sama dengan Pak Harto. Ditinggalkan para menteri, Jokowi lengser pasca diumumkannya putusan Mahkamah Agung. Walaupun akan terjadi tarik-menarik antar kekuatan politik dalam negeri dan pengaruh Cina, komunis, dan Amerika dalam hal siapa pengganti Jokowi, Indonesia adalah objek adu kuat antara Amerika Serikat dan Cina.